Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini untuk menemani waktu luang ataupun aktivitas sahabat semua, saya akan kembali membacakan kisah dari Satrio Wicaksono yang telah berhasil mengungkap sebuah misteri besar, di mana akhirnya Satrio tahu jika dirinya adalah bagian dari sejarah keris Empu Jumantara. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang. Dan bagi sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, bagaimana terkuaknya sebuah misteri besar ini? Mari kita simak ceritanya. Hari-hari yang terasa berat pun perlahan berlalu. Satrio yang kini telah memahami tentang kemampuan yang dimilikinya itu perlahan-lahan mulai dapat mengendalikan dan menggunakan kekuatannya itu hanya di saat dia membutuhkannya. Perjalanan spiritual yang dialami oleh Satrio memang terbilang unik dan sangat aneh. Jika pada umumnya seseorang harus mulai belajar dan menjalani laku tapa aji, atau dalam ajaran tertentu harus melakukan tirakat seperti puasa mutih, pati geni, dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak terjadi pada diri Satrio. Kemampuan pada dirinya itu seolah datang memilihnya karena hal itu tidak pernah disangka-sangka dan juga tidak pernah diinginkan oleh Satrio sendiri. Akan tetapi, atas izin dari Sang Maha Pencipta, Satrio pun tidak dapat menolak apa yang memang sudah digariskan kepadanya. Namun walaupun begitu, Satrio tahu jika masih ada misteri yang belum terpecahkan pada bilah keris Empu Jumantara. Dalam hatinya terus bertanya, siapa sebenarnya sosok Wirya Sagara yang mengaku sebagai pemilik keris tersebut? Dan siapa pula sosok Empu Jumantara? Lalu, mengapa keris itu memilih sebagai tuannya? Dan yang paling penting adalah apa tujuan sebenarnya dari keris pusaka tanpa hulu dan warangka itu? Seiring berjalannya waktu, pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benaknya itu mulai terkuak melalui sosok Wirya Sagara yang kini seolah terus berada di sekitarnya dan terus membimbing Satrio untuk dapat menggunakan kekuatan yang ada pada dirinya itu. Perlahan, tabir misteri pun mulai terungkap. Jawaban tentang siapa Wirya Sagara sebenarnya dan siapakah Empu Jumantara akhirnya dapat diketahui oleh Satrio melalui sebuah perjalanan spiritual yang menembus ruang dan waktu yang kala itu membuat keluarganya merasa sangat khawatir akan keadaannya kala itu. Di pagi yang cerah itu, Bu Arum, Wulan, dan Ranti dibuat sedih dan khawatir ketika mendapati tubuh Satrio terbaring lemah di tempat tidurnya. Detak jantungnya terdengar lemah dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Di tengah kepanikannya itu, Bu Arum mulai meminta tolong kepada para tetangga terdekatnya. Selain itu, dia juga mulai menghubungi keluarga-keluarganya untuk memberitahu keadaan Satrio kala itu. Beberapa tetangga terdekat pun segera berdatangan setelah mendengar permintaan tolong dari Bu Arum. Mereka ikut panik saat melihat kondisi Satrio yang terlalu lemah. Salah seorang tetangga yang bernama Pak Darman mencoba meraba nadi Satrio, dan lelaki itu dibuat tercengang dengan apa yang sedang dialami oleh Satrio saat itu. Detak jantungnya lemah sekali, Mbak Arum. Sebaiknya kita segera bawa Satrio ke rumah sakit.
ucap Pak Darman dengan nada serius. Bu Arum yang sudah menangis sejak tadi hanya membalas ucapan Pak Darman dengan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya yang terasa sangat lemah membuatnya seakan tidak berdaya dengan keadaan Satrio pagi itu. Pak Darman yang dibantu beberapa orang tetangganya pun segera mempersiapkan kendaraan untuk membawa Satrio ke rumah sakit terdekat agar cepat mendapat pertolongan. Namun, di tengah kepanikan itu, tiba-tiba seorang lelaki tua yang dikenal dengan nama Wak Salih melangkah masuk untuk melihat keadaan Satrio. Tatapannya terlihat tajam seolah dia mengerti jika ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Tunggu dulu man. Kayaknya kagak usah dibawa ke rumah sakit. Ini bocah sebenarnya kagak sakit apa-apa, ujar Wak Salih kepada Pak Darman yang sedang bersiap untuk mengangkat tubuh lemah Satrio. Bukan kagak ada penyakitnya kali Wak, tapi kita aja yang kagak tahu kalau Satrio lagi sakit. Nah, kalau udah sampai di rumah sakit kan diperiksa dokter tuh, jadi kita tahu dia sakit apa, balas Pak Darman yang tidak setuju dengan pendapat dari Wak Salih. Gua paham man Darman, tapi jangan pada panik dulu dah. Gua minta waktu 5 menit aja biar gua lihat dulu, pinta Wak Salih dengan wajah yang terlihat sangat tenang kala itu. Ya udah Wak, buruan dah, jangan sampai Satrio kenapa-napa. Ntar kita orang bakal nyesel kalau sampai Satrio sakit beneran, balas Pak Darman yang membuat tubuh Bu Arum semakin lemah. Wak Salih pun mulai menyentuh kening Satrio sambil memejamkan mata. Lelaki tua yang dikenal sering membantu warga sekitar yang sedang mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu terlihat mulai membacakan doa-doa dengan khusyuk. Dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang seolah dia melihat sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau saran gua emang kagak perlu dia dibawa ke rumah sakit, Neng. Soalnya yang ada di badan anak lu ini emang lagi pergi, tapi dia memang belum mati, ujar Kong Salih yang membuat Bu Arum tersentak mendengarnya. Apa Satrio bisa sembuh lagi, Wak? Tanya Bu Arum dengan wajah yang sangat cemas. Ya kalau Sukmanya balik ntar juga dia sembuh Neng, balas Kong Salih yang membuat Bu Arum menjadi lega mendengarnya. Apa jangan-jangan Satrio lagi kena guna-guna kali Wak? Tanya Pak Darman dengan nada pelan. Kagak begitu Darman, ini bocah kagak ngapa-ngapa. Cuma Sukmanya dia lagi diajak main sama goib yang emang udah lama dia kenal, balas Wak Salih dengan tegas. Waduh, kalau emang begitu ya Wak Salih harus nungguin Satrio sampai pulang dah, pinta Pak Darman yang sepertinya telah mengetahui jika Wak Salih memiliki kemampuan spiritual. Lah kagak usah ditungguin, kalau ayahnya pulang lah dia pasti balik Darman. Sekarang mending lu pada keluar dah, biar kamar ini kagak sumpek, campur-campur baunya, udah kayak pasar kaget aja ini tempat, ujar Wak Salih yang membuat Pak Darman dan beberapa tetangga Bu Arum tersenyum mendengarnya. Udah Neng, jangan nangis aja, sekarang mending lu doain dia supaya anak lu baik-baik aja di sono, imbuh Wak Salih yang membuat Bu Arum sadar jika kini yang dibutuhkan Satrio hanyalah doa. Bu Arum mengusap air matanya sambil menenangkan diri setelah mendengar penjelasan dari Kong Salih. Meski hatinya masih diliputi kecemasan, setidaknya dia tahu bahwa putranya masih memiliki kesempatan untuk kembali. Sementara itu, Wulan dan Ranti saling bertatapan dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka masih sulit memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Satrio. Kalau Sukma kakak saya lagi main di alam gaib, gimana caranya biar dia cepat balik, Wak? Tanya Wulan dengan suara pelan.
Wak Salih mengelus janggut putihnya yang tipis lalu mendongak menatap ke arah langit-langit rumah. "Yah, itu mah urusan dia sama yang ngajak, Neng. Wak cuman bisa bantu jagain badannya di sini biar supaya kagak ada makhluk gaib lain yang nimbrung masuk ke dalam badan abang lu nih. Udah, mending sekarang lu bikinin Wak kopi dah, Neng, daripada nangis mulu," imbuh Wak Salih sambil tersenyum. Mendengar itu, Wulan semakin menggenggam tangan Satrio yang sangat dingin, dan sebelum beranjak dia berkata, "Tolong jaga Mas Satrio ya, Wak. Jangan sampai dia hilang," pinta Wulan dengan wajah penuh harap. "Lah, hilang kemana sih, Neng? Udah tenang aja, dia kagak bakalan kemana-mana. Anggap aja abang lu ini lagi tidur pules," balas Kong Salih sambil tersenyum tipis. Sementara itu di tempat lain, Satrio mulai melihat sebuah masa lalu yang akhirnya menguak tabir misteri dari bilah keris Empu Jumantara yang kehilangan hulu atau gagangnya dan juga sarung atau warangkanya. Di tempat yang sangat asing itu, Satrio melihat dengan jelas sebuah masa lalu dari sosok Wirya Sagara yang merupakan seorang adipati di wilayah yang berada di bawah kekuasaan sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa. Tidak seperti sebelumnya, jika saat itu Satrio hanya melihat potongan-potongan gambar dan kilasan masa lalu, kini Satrio melihatnya dengan lebih detail lagi, seperti yang pernah dialaminya ketika dia sedang berada di rumah tua milik Pak Haryo. Selain itu, Satrio juga tidak mengalami ketakutan yang sangat menyiksanya. Jika dulu bulu kuduknya akan meremang dan tubuhnya gemetar hebat, serta dia akan merasakan dunia di sekitarnya berputar ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi kini semua terasa baik-baik saja. Semua itu terjadi setelah Wirya Sagara terus membimbingnya untuk menguasai kekuatan batin yang ada dalam diri Satrio. Satrio mulai menyadari bahwa dirinya semakin terbiasa dengan pengalaman aneh yang selama ini terus menghantuinya. Kini setiap kali memasuki dunia yang berbeda dan melihat masa lalu yang bukan miliknya, dia tidak lagi merasa takut atau terkejut. Semua seolah sudah menjadi bagian dari dirinya, seperti sebuah ingatan lama yang perlahan-lahan kembali terkuak. Dengan wajah yang menggambarkan keterpurukannya, Satrio menatap ke sekeliling tempatnya berada. Sementara itu, sosok Wirya Sagara terlihat terus memandangi sebuah rumah joglo besar yang ada di hadapannya dengan wajah yang terlihat sedih kala itu. "Loh, kenapa sampean membawa saya ke tempat ini lagi, Ki?" tanya Satrio sambil terus menatap ke arah Wirya Sagara. "Aku rasa inilah saat yang tepat untuk memberitahumu tentang siapa diriku yang sebenarnya, dan juga tentang keris itu. Karena dengan kemampuan yang kau miliki saat ini, aku dapat dengan mudah menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi di kehidupanku dulu," balas Wirya Sagara menjelaskan. Setelah Wirya Sagara mengatakan hal itu, tiba-tiba saja tempat mereka berada berubah menjadi ruangan yang berdindingkan papan-papan kayu jati dengan ukiran yang sangat indah. Lilin-lilin kecil yang banyak terdapat di beberapa tempat membuat suasana di ruangan itu tampak temaram dan menimbulkan kesan mistis. Satrio menelan ludah merasakan atmosfer berat yang memenuhi ruangan tersebut. Aroma kayu jati bercampur dengan asap lilin menyeruak ke dalam hidungnya, membawa sensasi aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Satrio melangkah perlahan sambil tangannya menyentuh salah satu ukiran pada dinding ruangan tersebut dan merasakan tekstur halus kayu yang seolah menyimpan kisah panjang dari masa lalu.
Wiryasagara tampak berdiri di tengah ruangan. Tatapannya tertuju pada sebuah meja besar dengan lembaran-lembaran yang terbuat dari daun lontar yang tertata rapi. Di sisi sebelah kanannya terdapat sebuah tempat yang terbuat dari kuningan berbentuk seperti nampan bulat, yang di atasnya terdapat sebuah keris pusaka lengkap dengan warangkanya yang berwarna putih dengan ukiran emas yang menghiasinya. "Disinilah semuanya bermula, Satrio," ujar Wiryasagara dengan suara lirih dan dengan wajahnya yang masih dipenuhi kesedihan yang tak terungkapkan, sambil terus memandang ke arah benda pusaka tersebut. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Ki?" tanya Satrio penasaran. Wiryasagara menarik napas dalam lalu menatap langsung ke arah Satrio. "Aku bukan hanya seorang adipati, Satrio, tapi aku juga pemilik dari keris pusaka Empu Jumantara," jawabnya dengan suara menggema. "Dulu keris itu bukan sekedar senjata, tapi dia adalah simbol dari kekuatan dan kehormatan yang harus dijaga. Dan karena sebuah pengkhianatan semuanya hancur. Lalu setelah itu aku kehilangan segalanya," imbuh Wiryasagara menjelaskan. Ruangan seolah bergetar perlahan dan setelah itu muncul seorang lelaki dengan pakaian yang hampir mirip dengan yang digunakan oleh Wiryasagara. Lelaki itu terus mengedarkan pandangannya ke arah sekitar seperti sedang mencari sesuatu, dan ketika dia melihat sebuah benda yang menjadi tujuannya, lelaki muda itu mulai berjalan ke arah meja tempat di mana bilah keris Empu Jumantara berada. "Dialah yang telah mengkhianatiku, Satrio, dan dia juga yang telah merebut semuanya dari hidupku," ucap Wiryasagara dengan wajah yang terlihat kesal kala itu. Walau terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Wiryasagara, namun pandangan mata Satrio kembali tertuju pada sosok lelaki yang kini berdiri tepat di depan meja tempat di mana bilah keris Empu Jumantara berada. Dan tidak lama kemudian, lelaki itu mulai mengangkat bilah keris tersebut lalu mencoba untuk menghunusnya. Akan tetapi apa yang direncanakan oleh lelaki itu sempat menemui hambatan. Seketika itu juga tubuhnya terpental ke belakang sesaat setelah dia mencoba menarik dan mengeluarkan keris pusaka itu dari dalam warangkanya. Seolah tidak menyerah, lelaki itu kembali menghampiri keris Empu Jumantara yang mulai memedarkan energi yang sangat kuat. Sambil mengedarkan pandangannya ke arah pintu masuk ruangan tersebut, lelaki itu mulai merapal mantra untuk menjinakkan keris pusaka yang memiliki energi pelindung kuat itu. Satrio menahan napas menyaksikan kejadian itu dengan amarah yang mulai memuncak. Pandangan matanya tidak bergerak dari wajah lelaki yang penuh ambisi serta keserakahan itu. Dan hampir saja Satrio bergerak maju untuk menghentikan apa yang sedang dilakukan oleh lelaki tersebut. "Tunggu dulu, Satrio. Kau tidak akan dapat melakukan apapun kepada sosok itu, karena apa yang terjadi saat ini hanyalah sebuah masa lalu," ujar Wiryasagara yang membuat Satrio menghentikan langkahnya. "Tapi Ki, saat itu aku pernah menghentikan sebuah ritual yang dilakukan seorang dukun sakti yang ingin mengurung Sukma Gantari pada kain batik itu, Ki," jawab Satrio dengan tegas. "Memang benar, Satrio. Tapi saat itu yang kau bebaskan adalah Sukma yang sedang terjebak, sehingga hal itu tidak merusak tatanan ruang dan waktu," balas Wiryasagara lagi yang membuat Satrio bertanya-tanya. "Loh, lalu apa bedanya dengan saat ini, Ki? Bukankah aku juga bisa menggagalkan apa yang direncanakan orang itu?" tanya Satrio dengan raut wajah yang dipenuhi rasa penasaran. "Jelas berbeda, Satrio. Jika saat ini kau menggagalkan apa yang dilakukan oleh Galih Wisesa,
kau akan merubah tatanan waktu, dan secara tidak langsung kau juga akan merubah sebuah jalan hidup dari seseorang. Hal itu pastinya akan berimbas pada kehidupan yang akan datang, balas Wiryasagara menjelaskan. Alah, sudahlah Ki, kau bisa menjelaskannya nanti di lain waktu. Karena saat ini aku sedang tidak berminat untuk berpikir keras, balas Satrio yang pandangannya kembali tertuju pada sosok lelaki yang kini telah berhasil mengangkat keris pusaka Empu Jumantara. Dia itu siapa sih Ki? Tanya Satrio dengan suara bergetar. Wiryasagara mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya terlihat murka dan dengan rahang yang tampak mengeras, dia pun mengatakan siapa sebenarnya sosok yang telah disebutnya tadi. Dia adalah Galih Wisesa, saudara seperguruanku, sekaligus orang yang paling aku percayai. Ujar Wiryasagara sambil menghela napas dan menundukkan pandangannya. Satrio terdiam, matanya kembali tertuju pada sosok Galih Wisesa yang kini telah berhasil memisahkan bilah keris pusaka tersebut dengan warangkanya. Dan setelah dapat menghunus bilah keris Empu Jumantara, apa yang dilakukan orang kepercayaan dari Wiryasagara itu sungguh membuat amarah Satrio memuncak. Hal itu terjadi karena sosok lelaki tersebut dengan kekuatannya melepas gagang keris tersebut dari bagian besinya. Melihat amarah Satrio yang seakan tidak terkendali malah membuat Wiryasagara tersenyum. Wajahnya yang tadi dihiasi oleh amarah serta dendam tiba-tiba saja berubah menjadi teduh seolah dia sedang melihat seseorang yang akan membantu menyelesaikan masalahnya. Kau memang benar-benar orang itu Satrio, ucap Wiryasagara sambil menganggukkan kepalanya. Diam dulu Ki, aku sedang kesal saat ini. Entah mengapa aku merasa sangat kehilangan setelah manusia keparat itu merusak bilah keris Empu Jumantara. Balas Satrio dengan pandangan mata yang terus tertuju pada sosok Galih Wisesa. Kau memang orang itu Satrio, gumam Wiryasagara sambil memejamkan kedua matanya. Setelah mengatakan hal itu, tempat di mana Satrio dan Wiryasagara berada tiba-tiba berubah. Setelah mengalami sedikit guncangan dan perputaran yang dirasakannya begitu cepat, mereka kini berada di sebuah medan pertarungan antara sosok Wiryasagara dengan sosok Galih Wisesa. Satrio yang awalnya sempat terkejut ketika dia melihat pertarungan sengit itu mulai menyadari jika apa yang disaksikannya itu adalah hal yang sama dengan yang pernah dilihatnya ketika dia memegang bilah keris Empu Jumantara yang tiba-tiba datang dan membuatnya ketakutan malam itu. Dan benar saja apa yang sedang dipikirkan oleh Satrio ketika dia melihat Wiryasagara tumbang oleh bilah keris hitam yang memiliki aura sangat pekat yang ada dalam genggaman tangan Galih Wisesa. Satrio terpaku, tubuhnya menegang saat melihat adegan yang pernah muncul dalam kilasan penglihatan sebelumnya. Kali ini semua tampak lebih jelas dan terasa lebih nyata. Wiryasagara terduduk lemah dan darah segar mengalir dari luka di dadanya. Sementara Galih Wisesa berdiri tegak dengan keris hitam yang ada di tangannya. Aura pekat yang menyelimuti pusaka itu begitu menyesakkan seakan-akan membawa hawa kematian yang sangat mencekam. Kau tidak seharusnya melawanku, Wirya. Ujar Galih Wisesa yang terdengar dingin kala itu. Takdir telah memilihku dan kadipaten ini membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan pemimpin sepertimu yang masih terikat oleh kehormatan kuno, imbuh Galih Wisesa dengan penuh kesombongan. Wiryasagara mencoba berdiri meski tubuhnya terlihat gemetar. Tatapan matanya tetap tegas, tak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Bukan takdir yang memilihmu, Galih, tapi
Ambisi dan pengkhianatanmu sendiri, balas sosok Wiryasagara sebelum ajal menjemputnya. Satrio bisa merasakan amarah yang berkobar dalam diri Wiryasagara. Namun, tubuh sang adipati terlalu lemah, sementara itu Galiwisesa hanya tersenyum sambil mengangkat kerisnya dan tanpa ragu dia menghujamkan keris hitam itu ke arah dada Wiryasagara. Satrio ingin berteriak dan ingin bergerak menghentikan semua itu, akan tetapi tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Dia hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika bilah keris itu menembus tubuh Wiryasagara yang membuat sang adipati terhuyung lalu jatuh bersimpuh. Tidak lama berselang, sebuah cahaya samar keluar dari tubuh Wiryasagara, seperti nyala api yang perlahan meredup. Satrio bisa merasakan kesedihan yang begitu mendalam bukan hanya dari sosok Wiryasagara, tetapi juga dari bilah keris Empu Jumantara yang masih digenggamnya. Namun, di tengah kepedihan itu, tiba-tiba muncul sebuah cahaya putih yang menyilaukan mata yang membawa sosok lelaki tua dengan energi besar yang menyelimutinya. Sosok lelaki tua itu juga pernah dilihat oleh Satrio sebelumnya. Dia adalah lelaki tua yang dilihat Satrio sedang menempa bilah keris di depan perapian. "Siapa kakek itu, Ki?" tanya Satrio penasaran. "Dia adalah pemilik keris itu, dan dia adalah Empu Jumantara," balas Wiryasagara dengan suara yang begitu dalam. "Lalu, apa yang sedang dilakukannya pada bilah keris tersebut, Ki?" tanya Satrio lagi yang melihat sosok Empu Jumantara mengambil bilah keris tanpa gagang dan tanpa warangka itu, lalu membacakan sebuah mantra dan meniup beberapa kali ke arah bilah keris tersebut. "Dia sedang mengurung sukmaku agar aku dapat menyatukan bilah keris tersebut dengan hulu dan warangkanya," balas Wiryasagara yang membuat Satrio tercengang mendengarnya. Satrio terpaku menatap sosok Empu Jumantara yang berdiri dengan wibawa luar biasa. Lelaki tua itu tampak begitu karismatik, auranya memancarkan energi yang tak terbendung seolah dia bukan sekedar manusia biasa. Empu Jumantara melanjutkan ritualnya dengan jemarinya yang menelusuri bilah keris yang kini bersinar redup. Mantra-mantra yang diucapkannya terdengar samar di telinga Satrio, namun terasa menggema di dalam jiwanya, seolah ada kekuatan kuno yang terbangun dari setiap hembusan nafas sang empu. "Mengapa Empu Jumantara mengurung sukma sampean pada bilah keris itu, Ki?" tanya Satrio yang semakin penasaran. Mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Satrio, sosok Wiryasagara pun mengajaknya pergi ke tempat lain, di mana tempat itu adalah sebuah pertapaan yang merupakan sebuah goa yang berada di dasar jurang yang sangat dalam. Di sana mereka melihat sosok Empu Jumantara sedang bermeditasi dengan penuh kekhusyuan. Matanya terpejam sambil terus merapalkan doa-doa yang dipersembahkannya kepada Sang Pencipta alam semesta. Setelah itu, Satrio kembali dibawa ke sebuah tempat yang sangat asing baginya, dan di sanalah Wiryasagara menjelaskan semuanya dengan tuntas. Setelah membuat mahakaryanya, Empu Jumantara yang juga merupakan salah satu dari guruku itu menyerahkan bilah keris yang memiliki kekuatan sangat besar itu kepadaku. Keris yang semula bernama Jantaka itu memang memiliki kesaktian yang ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib yang menjadi penunggu benda-benda pusaka lainnya, ujar Wiryasagara dengan wajah yang terlihat lebih serius ketika mulai menjelaskan tentang sang empu dan keris mahakaryanya. Setelah menyerahkan keris pusaka itu, Empu Jumantara mengatakan jika dirinya akan melakukan tapa brata untuk menuju sebuah kesempurnaan dan menggapai nirwana. Saat itu,
Empu Jumantara yang hampir moksa harus kembali lagi ke Mayapada setelah mengetahui jika mahakaryanya dirusak oleh seseorang. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat merubah takdirku yang harus mati di tangan Galih Wisesa. Imbu Wiryasagara menceritakan. Satrio mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Wiryasagara. Rasa penasaran terus mengganggu pikirannya dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya kala itu. Jadi, keris itu sebenarnya bernama Jantaka, Ki? Tanya Satrio sambil mengulang lagi nama itu dan mencoba memahami maknanya. Benar. Jantaka adalah pusaka yang diciptakan bukan hanya untuk menjadi senjata, tapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Keris itu memiliki energi yang begitu besar, dan karena itulah dia menjadi ancaman bagi banyak pihak. Banyak orang yang ingin menghancurkan atau memusnahkan keris pusaka tersebut, termasuk Galih Wisesa yang juga ingin menjadi penguasa tanpa tanding di tanah Jawa. Balas Wiryasagara menjelaskan. Satrio terdiam, pikirannya berputar mencoba menghubungkan semua kepingan peristiwa yang telah dilihat dan dialaminya itu. Jika benar Jantaka adalah pusaka yang ditakuti oleh makhluk-makhluk gaib, maka tidak heran jika selama ini dirinya sudah berhasil mengalahkan beberapa dukun sakti dan juga makhluk gaib walau masih dibantu oleh sosok Wiryasagara. Tapi Ki, jika Empu Jumantara hampir moksa, mengapa dia masih kembali lagi ke dunia ini? Tanya Satrio dengan nada penuh kebingungan. Seorang empu sejati tidak hanya menempa logam, tetapi dia juga menempa jiwa. Ketika mengetahui mahakaryanya dirusak, dia belum bisa melepaskan diri dari ikatan dunia. Dan itulah mengapa dia kembali untuk memastikan bahwa takdir Jantaka berada di tangan yang tepat. Lalu, apa alasan Empu Jumantara mengurung Sukma sampean dalam keris itu, Ki? Tanya Satrio yang terlihat semakin penasaran. Tentunya hal itu dilakukan agar aku menjaga benda pusaka itu dan menunggu pemiliknya lahir kembali ke dunia ini. Jawab Wiryasagara yang malah semakin membuat Satrio kebingungan. Lahir kembali? Maksud sampean ini bagaimana, Toki? Apa iya orang yang sudah mati itu akan lahir kembali? Tanya Satrio dengan wajah yang terlihat lebih serius. Setelah moksa, ruh Empu Jumantara tidak memilih untuk pergi ke nirwana, tapi dia memilih untuk dilahirkan kembali hingga apa yang dicita-citakannya terwujud. Balas Wiryasagara yang membuat Satrio tercengang mendengarnya. Oh, begitu ya, Ki. Lalu, apakah Empu Jumantara benar-benar terlahir kembali, Ki? Tanya Satrio yang membuat Wiryasagara tersenyum. Benar, Satrio. Dia telah terlahir kembali. Dan salah satunya ada di hadapanku saat ini. Balas Wiryasagara yang lagi-lagi membuat Satrio terkejut. Sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar, Satrio pun berusaha untuk tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Wiryasagara. Dia berharap ada orang lain di sekitarnya kala itu, karena Satrio sendiri tidak ingin terus-menerus berurusan dengan hal-hal gaib. Kau tidak bisa lari dari kenyataan ini, Satrio. Kau harus tahu jika dirimu ini adalah titisan dari Empu Jumantara, imbuh Wiryasagara dengan tegas. Satrio merasakan tubuhnya melemas dan pikirannya berputar mencoba memahami kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Wiryasagara.
Apa maksud sampean Ki? Saya ini titisan Empu Jumantara, ujar Satrio dengan suaranya yang terdengar bergetar seolah tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara. Semua itu benar adanya, Satrio. Kau adalah titisan dari Empu Jumantara. Itulah mengapa Bilah Keris itu memilihmu. Karena selain energinya terhubung dengan jiwamu, kau sendirilah yang menempa dan menciptakannya di kehidupanmu yang dulu. Satrio mundur beberapa langkah, kepalanya mulai terasa pening dan tubuhnya mulai gemetar. Dia kini menyadari jika semua kejadian yang dia alami selama ini dan semua pengalaman aneh serta kemampuan yang tiba-tiba muncul itu bukanlah semata-mata sebuah kebetulan, tapi itu adalah kekuatannya di masa lalu yang hadir dalam bentuk yang baru. Tapi Ki, saya ini cuma orang biasa loh. Saya tidak punya keahlian menempa pusaka dan saya bahkan tidak pernah belajar soal dunia spirit. Dan saya bahkan tidak pernah belajar soal dunia spiritual Ki, ujar Satrio yang mencoba menyangkal semuanya. Ingatan dari kehidupanmu di masa lalu memang belum sepenuhnya kembali. Tapi percayalah Satrio, saat waktunya tiba nanti, kau akan mengingat semuanya. Kau akan memahami alasan mengapa kau kembali ke dunia ini. Kalau begitu, apa tujuan sebenarnya dari Empu Jumantara, Ki? Mengapa keris itu begitu penting? Tanya Satrio sambil menghela nafas panjang mencoba mencerna semuanya. Wirya Sagara menatapnya dalam lalu berkata pelan namun penuh makna. Tanyakan itu pada dirimu sendiri Satrio. Kau adalah Empu Jumantara dan kau seharusnya lebih tahu daripada aku. Karena tugasku hanya menjaga benda tersebut. Setelah aku kehilangannya, dan aku juga harus melatihmu untuk dapat menggunakan kesaktian-kesaktian yang telah kau miliki sebelumnya, balas Wirya Sagara dengan tegas. Jawaban itu terdengar seperti sebuah teka-teki tak berujung. Jangankan untuk mengetahui tujuan dari sang empu, sedangkan saat ini pun Satrio masih belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara. Satrio hanya terdiam, dia mencoba mencerna kembali kata-kata dari Wirya Sagara yang terus bergema di dalam pikirannya. Jika benar dia adalah titisan Empu Jumantara, maka seharusnya dia memiliki jawaban atas pertanyaannya sendiri. Tapi mengapa dia masih merasa asing dengan semua ini? Tapi Ki, aku masih merasa seperti diriku sendiri loh. Aku tidak merasa punya ingatan sebagai Empu Jumantara. Lalu bagaimana aku bisa menemukan jawaban itu Ki? Tanya Satrio dengan suara yang terdengar pelan dan seolah terlihat pasrah. Itu karena kau belum sepenuhnya terbangun Satrio. Sukma lamamu masih tertidur dalam dirimu. Tapi percayalah, saat waktunya tiba, ingatan itu akan muncul dengan sendirinya. Kau hanya perlu mengikuti alurnya. Balas Wirya Sagara dengan wajah yang terlihat lebih tenang. Satrio menghela nafas panjang. Dia masih sulit menerima kenyataan itu. Namun jauh di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang mulai bergetar, seperti sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Suatu saat nanti kau akan mengetahuinya Satrio. Yang penting saat ini adalah kau harus mencari di mana warangka dan juga hulu keris itu. Imbuh Wirya Sagara menutup percakapan mereka. Setelah itu tiba-tiba saja tempat di mana Satrio dan Wirya Sagara berada kembali berubah. Bersamaan dengan itu dari kejauhan terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga Satrio. Suara itu terus memanggil namanya dan memintanya untuk cepat kembali. Sepertinya kita pergi terlalu lama Satrio. Sekarang kembalilah. Mereka sangat mengkhawatirkanmu saat ini, ujar Wirya Sagara yang perlahan menghilang dari pandangan Satrio.
Satrio merasakan tubuhnya terasa ringan seperti ada kekuatan yang tak terlihat sedang menariknya kembali. Suara yang memanggil namanya semakin jelas menggema di sekelilingnya. Perlahan-lahan pandangan di depannya mulai memudar berganti dengan cahaya redup yang terasa lebih nyata. Dan dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kelopak matanya terasa berat, tetapi dia memaksakan diri untuk membukanya. Setelah itu, samar-samar Satrio melihat sosok ibunya yang duduk di samping dengan mata sembab. Begitu juga dengan kedua adiknya, Wulan dan Ranti, juga ada di sana dengan wajah mereka yang penuh kekhawatiran. "Yo, kamu sadar, Nak?" ujar Bu Arum yang suaranya bergetar mencerminkan kelegaannya yang begitu dalam. Satrio mengedipkan matanya beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya ruangan. Tenggorokannya terasa kering, tetapi dia berhasil menganggukkan kepala dengan lemah. Dia masih merasakan efek dari perjalanan spiritualnya, seolah sebagian dirinya masih tertinggal di sana. "Nah, kamu sempat gak bangun berhari-hari loh. Kami semua takut kamu gak akan kembali," lanjut Bu Arum sambil menggenggam tangannya erat. Satrio menatap ibunya lalu melihat Wulan dan Ranti yang juga tampak lega melihatnya sadar. Seketika dia sadar bahwa meskipun dia telah melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu, tapi inilah tempatnya yang sesungguhnya di dunia nyata dan di sisi orang-orang yang menyayanginya. "Alhamdulillah, akhirnya lu sadar juga, Tong. Gua udah lama banget nungguin lu, sampai habis kopi seember sama rokok sekerdus," sahut Wak Salih yang membuat Bu Arum, Wulan dan Ranti tersenyum. "Iya, Wak. Terima kasih udah jagain saya," balas Satrio dengan suara yang masih terdengar lemah. "Lagian lu nyari apaan sih, Tong? Main jauh bener. Tadinya gua mau nyusul, tapi kagak jadi ah. Gua takut gua yang malah keder di sono," ujar Wasali dengan logat Betawinya yang khas. Wulan, air yang udah gue jopa-japu mana? Buruan itu kasih abang lu. Dia udah aus bener itu," imbu Wasali yang membuat Wulan langsung beranjak dari tempat duduknya. "Nah, minum dah ya. Pelan-pelan aja, Tong. Baik-baik selek," celetuk Wak Salih yang membuat suasana perlahan kembali ceria. "Gua tahu di sono kagak ada air kan. Kalau ada juga pasti kagak boleh diminum, ya kan, Yo?" "Iya, Wak tahu aja. Emang gua udah pernah main ke tempat itu?" tanya Satrio sambil tersenyum. "Iya sering, Yo. Dulu zaman gua masih ABG, gua pernah ngalamin yang namanya mati suri. Nah, di sono gua diajak keliling tuh sama kakek buyut gua sampai jauh banget. Nah, pas udah muter-muter, gua dianterin balik lagi dah. Ya itu dah pengalaman gua main ke tempat yang tiketnya kagak ada yang jual," balas Wak Salih menceritakan. "Iya, Wak. Terima kasih sudah membantu kami," ucap Bu Arum dengan tulus. "Iya dah, sama-sama. Yang ada kudunya gua yang bilang makasih. Udah dibikinin kopi, dikasih makan, dibeliin rokok. Buset, makasih bener," balas Wak Salih sambil berdiri dan mendekat ke arah Satrio. "Coba sini, Tong. Biar Wak lihat. Siapa sih teman yang ngajak lu main jauh-jauh?" pinta Wak Salih yang kini duduk tepat di belakang tubuh Satrio. "Memangnya Wak bisa tahu?" tanya Satrio sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ya, coba dah lu lihat. Tebakan gua bener apa kagak?" balas Wak Salih yang mulai memejamkan kedua matanya. Setelah beberapa saat terdiam sambil terus memegangi bagian kepala Satrio dan bagian punggungnya, Wak Salih pun mulai membuka matanya. Setelah itu lelaki tua itu terlihat bergidik ketika mengetahui apa yang ada pada diri Satrio. Bukan main dah,
Ternyata lu masih keturunan orang hebat yo. Dulunya lu itu orang sakti tong. Tuh yang gua lihat tadi. Bener kagak? Ujar Wak Salih menjelaskan dengan penuh keyakinan. Nah, satu lagi nih. Temen lu itu kelihatannya kayak raja kecil gitu dah. Yang gua lihat dia pakai baju kebesarannya, ama ada mahkota kecil di kepalanya. Rambutnya gondrong, udah kayak bintang film Biri Prima. Orangnya putih, ganteng, badannya tegap. Pokoknya keren dah. Ibu Wak Salih menjelaskan. Mendengar apa yang diceritakan oleh Wak Salih, Satrio hanya tersenyum sambil menundukkan wajahnya. Dia tidak mengira jika lelaki tua yang humoris itu ternyata memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Terima kasih ya Wak, saya utang budi sama Wak Salih, ucap Satrio dengan penuh ketulusan. Jangan dah, kalau utang budi mah jangan, berat urusannya. Karena ada paribahasa yang mengatakan utang budi dibawa mati. Nah, kalau udah begitu kagak bisa bayar loh. Makanya kita sama-sama aja. Kagak ada yang minjemin, kagak ada juga yang bakal balikin. Kagak ada yang ngutangin, kagak ada juga yang bakal mulangin. Semuanya kudu lillahi ta'ala. Ikhlas lahir batin karena Allah semata. Ujar Wak Salih dengan wajahnya yang terlihat sangat bijaksana. Ya udah deh ya, udah sore, gue pamit dulu. Masih ada yang harus gue kerjain yuk. Kapan-kapan lu main dah ke rumah gue. Kita ngobrol lagi soal apa yang lo alamin ini. Kalau lu mau nanya-nanya juga gue mungkin bisa jawab yuk. Pungkas Wak Salih sambil menyalami Satrio.